Kayak nih.
Marah-marah tuh. Buka tembaran didaftar menjadi PKI Anda. Kadang-kadang nilainya tuh. Ya, Pak Dr. Baik, Pak.
Temo ya temai bai tabalata pepa aduna sa abasa todolo ko tutuan kila mapaham masalah nasang semua ya tetondok ko nanga di parentai di amberan di parengi susiru ko matemai bai taba kita tomang rapu masalah nasang ko nayan na dibandingkan alina nasimanna karena dan dua parasek simanna. Jadi tonton bagi bayar siman kewajibannya toh. Usia kami bayar pajak, mau kami bayar tu pajak, tak tunu kita bayar siapa? Lama ibadah kita tak sama pulau bisa dah. Aku rasa bersama bayilah dia kira malah dulu. Ya te bayilah ada orang tu kurang yang mengisi tanggu setengah juta tuan nilai. Masih tetap baik. Jadi pada itu kita itu bisa berdebat kalau bisa dulu dan mau kelihatan ibadah kita. Ni sampurna sembilan tahun di sampan situ kebiasaan jadi tolong. Latas untuk tondana ruangan sama pihak nak kolongkan dulu.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, bersama Majelis Gereja yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Toparenge, baik yang ada di Bebo maupun yang datang dari luar Bebo. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat Bebo maupun yang datang dari luar Kelurahan Bebo. Yang kami hormati pemerintah Kelurahan Bebo bersama jajarannya maupun yang datang dari luar Kelurahan Bebo. Yang kami hormati pengurus PKK Kelurahan Bebo. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, pastor, pengantar, ustaz, bila ada yang hadir pada saat ini. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas dengan kasih kami silakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita tentang dan kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Maaf, saya ulang. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertaimu juga. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kita perhatikan liturgi kita. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak Tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di bumi. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan perdamaian, telah di bumi baru untuk semuanya. Kita akan membaca litani kasih. Sesungguhnya Tuhanlah sumber segala berkat, Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang memberkati kerja kita. Karena itu layaklah kami memuji-muji Engkau, ya Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu, pergi dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah.
Aku akan membayar kepadamu nasihatku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu susah. Korban-korban dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Terima kasih Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, keluarga yang bersuka cita, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 27 berbunyi, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, melandasi ibadah kita pagi hari ini dalam ibadah syukur bersama dengan keluarga terkasih Pombinga Sola Tumba Binga, bersama dengan jemaat Tuhan, masyarakat, kita akan melandasi ibadah ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari minta kekuatan Roh Kudus menolong kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa,
Kami naikkan pujian kepadamu, sebab kami tahu apa yang kami alami dan boleh lihat hari ini sepenuhnya adalah wujud pemeliharaan kasih karunia Tuhan yang besar bagi kehidupan anak-anak-Mu boleh selesai dengan baik. Dan anak-anak-Mu di tempat ini boleh mendudukkan kami dalam persekutuan, menyatukan hati kami, tuntun dan arahkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini. Pun Tuhan berkenan membimbing dan menuntun hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berbicara melampaui segala kelemahan hamba-Mu, keterbatasan bahkan ketidaklayakan hamba-Mu, serta memakai mulut lidah hamba-Mu memperkatakan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang berserah diri kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam perenungan akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca dan renungkan hari ini di pelataran sukacita ini dari Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia bahwa di hari ini, di hari sukacita bersama dengan keluarga besar, di tempat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan lebih berbahagia lagi ketika firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, saat ini yang akan disampaikan dalam perikop bacaan adalah mengurai sejarah kemurahan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau kita memperhatikan perikop bacaan kita dari awal ayat pasal yang kita baca dari pasal 24, di situ mengatakan sesungguhnya siapakah yang sanggup menceritakan kemurahan Tuhan? Sebab siapakah yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Sesungguhnya tidak ada. Tetapi melalui firman-Nya kita akan bercerita tentang kemurahan-Nya. Melalui firman-Nya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saat ini kita memperhatikan teks Yosua pasal 24 ini secara keseluruhan dan khususnya ayat yang telah kita baca tadi, yakni ayat 14 sampai 18, terlebih lagi ayat 15, jelas bahwa teks ini tidak hanya berbicara tentang pengenalan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip tentang pilihan spiritual atau komitmen iman, komitmen keluarga, dan pengaruh konteks budaya pada praktik keagamaan. Namun hal utama dari teks ini yang kemudian saya anggap penting untuk kita renungkan dalam rangka Mangrara Banua Pangraru adalah soal kesetiaan dan komitmen dalam menjaga atau merawat rasa kekeluargaan, kesatuan, dan gotong royong di antara segenap rumpun keluarga yang hadir hari ini, yang berbahagia dalam peristiwa ini. Atau nilai dasar yang atasnya kebudayaan Toraja direfleksikan dan sekaligus diekspresikan. Dan kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ketiga asas ini direfleksikan dan diekspresikan melalui momen Mangrara Banua Pangraruna Pombinga Sola Tumba Binga. Bukankah memang demikian bahwa Banua yang terbangun di hadapan kita saat ini itu karena didasarkan pada nilai dan relasi kekeluargaan. Di dalamnya ada ikatan saudara. Banua Pangraruna Pombinga Sola Tumba Binga ini boleh terbangun sebagaimana adanya saat ini juga. Ini semua boleh nyata adanya karena hidup kerjasama atau gotong royong antara semua keluarga besar di tempat ini. Artinya jelas Bapak Ibu bahwa ketiga asas tadi, asas kekeluargaan, asas kesatuan, dan asas gotong royong, sungguh menjadi dasar bagi refleksi dan ekspresi orang Toraja, khususnya para puan Pombinga Sola Tumba Binga, dalam berbudaya yang tidak terlepas dari kemurahan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Selain itu, dalam arti yang tertentu, Banua Pangraruna juga sering dikatakan sebagai
pusat pelaksanaan ritual kebudayaan Toraja, dan dikerjakan dalam semangat gotong royong. Sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, khusus keluarga besar Pembinga Solah Tumba Binga, kita melihat kebaikan Tuhan sehingga Banua Pangraruna Pembinga Solah Tumba Binga ini boleh berdiri dengan tegak. Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pada teks ini Bapak Ibu Saudara-saudari jelas bahwa orang Israel disuruh oleh Yosua untuk memilih apakah mereka memilih Allah-Allah lain untuk mereka sembah atau kepada Tuhan Allah saja. Nyata melalui pemeliharaan dan penyertaannya, berkat yang setiap hari selalu kita terima dan rasakan. Tuhan memberi kita nafas kehidupan sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Berkat Tuhan ini harus selalu kita syukuri melalui momen atas selesainya Banua Pangraruna Pembinga Solah Tumba Binga. Tetapi juga ketika apa yang kita harapkan belum menjadi kenyataan, tetaplah naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan dan tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan kepada kita. Oleh karena itu perlu bersyukur, tidak hanya pada hari ini saja, tetapi biarlah rasa syukur itu terus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, khusus keluarga besar. Aku dan seisi rumahku biarlah senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, bagi kita sekalian juga harus menyatakan rasa syukur, senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah Banua Pangraruna Pembinga Solah Tumba Binga ini sebagai rumah doa, sehingga Banua ini dipenuhi sukacita dan damai sejahtera serta keluarga yang tinggal di dalamnya. Kiranya semuanya dilakukan sebagai wujud kesetiaan segenap rumpun keluarga kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, dan ketaatan keluarga kepada Allah yang esa itu. Mari keluarga besar Pembinga Solah Tumba Binga beri hati yang baik, mengucap syukurlah kepada Tuhan, baik yang akan tinggal dalam tongkonan ini, baik yang tinggal di Toraja dan di luar Toraja. Para kai kami kasih umpuran dalam Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Disinilah Tuhan menyatakan penyertaannya bagi keluarga. Ingatlah segala kebaikan dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita khusus keluarga. Semua itu tidak dapat kita balas atau mampu membayarnya dengan apa yang kita miliki. Yang Tuhan mau kita perbuat adalah tetap setia beribadah kepadanya seumur hidup kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ucaplah syukur kepada Tuhan dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nyatakan ketaatanmu kepadanya untuk selalu menyembah Tuhan Allahmu. Selamat bagi para puan
pong bingak solah tumba bingak. Tuhan memberkati. Amin.